Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan pada malam hari yang berbahagia ini dan juga mudah-mudahan dalam majlis zikir, majlis ilmu, majlis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita bukan hanya setakat dengan kita berkumpul di masjid aman, tapi justru juga yang aman itu adalah merupakan target, yang merupakan matlamat, yang merupakan keinginan dan hasrat daripada tiap individu muslim dan muslimah, yang dengan al-aman, keamanan itu adalah harapan yang kita dambakan kepada Allah Jalla wa'ala, baik itu dengan akidah, iman dan yakin, atau juga dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dan juga dengan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Tentunya kalau kita melakukan satu statistik, pertanyaan kepada tiap individu dan pertanyaan kepada sesiapa saja, kenapa dengan zikirnya, kenapa dengan ibadahnya, kenapa dengan amalannya, kenapa dengan sembahyangnya, kenapa dengan puasanya. Alhamdulillah, dengan kita usahakan agar dengan kita menjadi orang yang tabah, agar jadi orang yang sabar, akan jadi orang yang baik, akan jadi orang yang mulia, agar jadi orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita usahakan dan juga kita upayakan agar dengan kita dapat istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Kita usahakan, kita upayakan usaha kita melalui lingkungan, melalui tetangga dan juga suasana dan keadaan, agar dengan kita senantiasa selalu taat bakti kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan khutbah yang disampaikan, dengan pesanan daripada Tuan Khatib dari masjid ke masjid, dari masa ke semasa, dan juga daripada Jumat ke Jumat, hampir tidak ada perbedaannya. Dipesankan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan melaksanakan perintah Allah dan juga dengan menjauhkan diri daripada segala larangan. Itu kira-kira bertakkit apa saja, apa yang kita nakkan dibalik daripada ketakwaan kita, apa yang kita inginkan dibalik daripada ubudiyah kita, apa yang kita asalkan pada waktu dengan kita berangkat dari sini. Jarak perjalanan tidak kurang daripada dalam 9, 10 atau 11.000 km yang kita tempuh dengan pesawat selama 10 jam. Baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Merintih-rintih yang dengan tangisannya, rasa sedih dan duka kitanya, ubudiyahnya, pengabdiannya, ketakwaannya, yang dengan kita habiskan uang sekian duit, sekian ribu RM yang kita belanjakan, sekian puluh ribu KM yang kita tempuh, sekian waktu yang kita habiskan, waktu yang pertama, duit yang kedua, tenaga yang ketiga, peluang yang keempat, yang sehingga dengan kita mampu untuk meninggalkan segala-galanya
Urusan bisnis kita tinggalkan, urusan politik kita tinggalkan, kampung alam pun juga kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan, dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah Jalla wa'ala, dalam rangka untuk kita bermuajahah, untuk kita bermusul, berdiri di hadapan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khairar rusulillah, assalamu alayka ya afdala khalqillah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Ini lantunan salam dan salawat yang kita aturkan pada waktu dengan kita berkunjung ke Madinah. Jadi kira-kira apa yang kita targetkan ini dengan akhwat kita yang datang daripada maktab tahfiz? Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Begitu juga dengan kita hantar anak kita untuk mengaji pondok, untuk mengaji agama, untuk belajar hukum, untuk menjadi anak yang bakti, taat dan setia kepada Allah dan juga kepada kedua ibu dan bapa, agar menjadi orang yang terdidik, agar menjadi orang yang baik, agar menjadi orang yang mulia. Jadi satu persatu daripada pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan tadi itu, kenapa juga dengan masjidnya, kenapa juga dengan pembangunannya, kenapa juga dengan ceramahnya itu yang digilirkan daripada ustaz-ustaz, daripada tu guru kepada tu guru, kenapa juga dengan waktu yang kita gunakan untuk kita sama-sama beretikad, untuk kita sama-sama mendengar, untuk kita sama-sama mengaji, yang sehingga kadang-kadang dengan kita diarahkan untuk mematikan handphone kita, untuk mematikan hubungan kita dengan dunia luar, dengan dunia komunikasi, agar dengan kita boleh fokus untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa, hanya semata-mata untuk agama, hanya semata-mata untuk mendapatkan kebajikan. Apa yang kita mata-matakan di balik daripada pengorbanan yang kita lakukan tadi itu, pengorbanan kita dengan waktu, pengorbanan kita dengan harta, pengorbanan kita dengan tahta, pengorbanan kita dengan tenaga, pengorbanan kita dengan peluang yang Allah bagikan. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada rasa letih dan jenuh-jenuhnya untuk kita membantu dan menolong. Malam-malam pun dengan pakar spesialis siap untuk hadir dan juga untuk membantu, untuk pergi ke klinik, untuk pergi ke hospital dalam rangka membantu saudaranya yang lagi sedang sakit. Begitu juga hanya dengan bidan, kadang-kadang tolong menolong, bantu membantu, usaha dan upaya daripada pengajian kepada pengajian, agar bagaimana dengan kita mampu untuk menghakiskan, membersihkan sifat-sifat buruk dan juga sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri kita masing-masing, supaya tidak ada lagi yang namanya ego, supaya tidak ada lagi yang namanya sombong, supaya tidak ada yang namanya takabur, supaya tidak ada yang namanya hasud, dengki, mengopat, mengadu domba, membenci, berbohong, berdusta, khianat, curang. Kita nak padamkan semua kamus kejanggalan-kejanggalan yang seperti itu. Kita nakkan hati yang bening, kita inginkan pemikiran yang tenang, kita inginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semuanya itu dimatlamatkan untuk mendapatkan aman. Nanti pada waktu kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, duduk di masjid begitu lama dengan etikatnya, pergi ke Mekah begitu lama dengan jarak dan juga waktu yang kita tempuh. Begitulah dengan infak untuk kita membangun rumah Allah, nafkah dengan sedekahnya, nafkah dengan ma'hadnya, nafkah dengan pondok pesantrennya, infak kepada yatim piatu, infak kepada orang-orang miskin. Matlamatnya agar kita mendapatkan keamanan yang abadi dunia dan akhirat. Tentu dengan kita yang walaupun canggih, yang walaupun nyaman, yang walaupun indah, yang walaupun canggih, tapi kalau pada saat tidak dapat dipastikan keamanannya, kita tidak akan beli, kita tidak akan makan, kita tidak akan pakai, kita tidak akan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasdi Zawati, ketua perahu dari Anda. Penerbangan kita menuju Jakarta akan ditempuh dalam jangka 1 jam 45 menit. Dan insya Allah dalam ramalan cuaca dan juga pengamatan daripada pilot kita, kemungkinan kita akan ditimpa atau kemungkinan dengan penerbangan kita akan dilanda oleh goncangan cuaca yang mungkin barangkali akan menghampas dan meledakkan dan menghancurkan pesawat kita.
disilakan, dipersilakan untuk menikmati penerbangan ini. Tak ada seorang pun yang berani masuk ke pesawat itu. Kenapa? Sebab diiklankan selepas setengah jam nanti akan ada gangguan cuaca buruk yang mengakibatkan pesawat akan terhampas. Tak pripun kana ya Allah ya Arhamar Rahimin berkhasiat bagi tenaga, bagi kekuatan, masya Allah tabarakallah, yang dengan kita laki-laki mampu untuk memberikan nafkah batin kepada pasangan kita sampai setengah jam, sampai pada 1 jam, tapi dengan kesan buruknya atau dengan kesudahannya tidak aman. Di antara daripada kesan buruknya akan menyebabkan impoten, mati pucuk selepas itu. Takna yang walaupun akan memberikan tenaga dan juga kekuatan, seperti juga hanya dengan peralatan komunikasi, begitulah juga hanya dengan ekon, begitulah juga hanya dengan TV. Apa saja keperluan hidupnya kita perlukan, kalau tidak pasti kesudahannya dan keamanannya, maka dengan kita tidak tergiur, kita tidak terpancing untuk kita memiliki, untuk kita mendapatkan, menggunakan, memakan, meminum, memakai, mengendarai dan memanfaatkannya. Jadi ini mukadimah kita pada malam hari ini, dengan kesimpulannya di masjid aman, rajin dengan ibadahnya, bersungguh-sungguh dalam ubudiahnya, bakti dan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah tabarakallah. Dalam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Justru Yasin yang kita baca pada tiap malam hari Jumat, yang kita targetkan itu adalah keamanan. Macam juga pada waktu kita membaca surah Kahfi, begitu juga hanya dengan kita banyak bersalawat. Macam itulah kesimpulannya, mata target dan tujuannya dari detik waktu kita bangun sampai dengan kita tidur kembali, daripada waktu taklif mukallaf dalam usia 15 tahun sampai kita meninggal dunia kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Agar bagaimana ya Arhamar Rahimin, agar bagaimana dengan kita boleh untuk mengamankan kesehatan kita, untuk mengamankan keuangan kita, untuk mengamankan politik kita. Politik kita sekarang sudah tidak aman. Kenapa? Karena ada politik baru diisytiharkan. Nanti mungkin ada lagi politik yang berikutnya, pecah lagi. Asalnya satu menjadi dua dengan JSB-nya. Mungkin nanti ada partai amanah dengan partai amanahnya, nanti dengan partai amannya, mungkin juga dengan partai-partai yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kita inginkan aman dengan keuangannya, aman dengan pendapatannya, aman dengan pemikirannya, aman dengan usahanya, aman dengan politiknya, aman dengan organisasinya, aman kedua belah kaki kita saat ketika nanti kita menyeberangi as-siratal mustaqim, aman juga pada waktu dengan kita dihalau dan dikuburkan di padang mahsyar, aman juga dengan kita pada waktu kita berada di dalam kubur, aman juga pada waktu kita dalam keadaan nazar, yang sehingga Allah yang mempunyai sifat maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha memberi. Allah tidak menghalang mulut kita untuk kita mengucap, mulut kita untuk kita menyudahi ucapan yang kita ucapkan di dunia, sebutan yang kita sebut di dunia, perbincangan yang kita bincangkan di dunia. Kumat kamit mulutnya ternyata berakhir dengan La ilaha illallah. Terserah, kalau nak mati dah tak ada masalah, sebab kita sudah ada garanti dan juga sudah ada jaminan syurga daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Siapa saja yang akhirnya, yang penghujung daripada ucapannya sebelum dia meninggal dunia itu adalah la ilaha illallah, dakhala jannah, niscayalah akan masuk surga. Permulaan hidup manusia sebagaimana kita sebutkan dahulu bermula dengan Allah, kesudahannya pun juga dengan Allah, permulaan takbirnya dengan Allah, penghujung sembahyangnya pun juga dengan Allah. Hari kita dilahirkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Seakan-akan permulaan dengan takdir yang dimulai dengan Allah. Kalau yang ditargetkan itu kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, kebaikan, keamanan, harus dimulai dengan Allah, dengan perintah-perintahnya Allah, dengan kehendak-kehendaknya Allah, dan juga dengan segala ketentuan-ketentuannya Allah. Kita restu dan ridha dengan ketentuan-ketentuan takdir daripada Allah. Kita sambut dengan hati lapang dan terbuka. Sebab kenapa? Sebab itu datangnya daripada Sang Pencipta. Mungkin nanti dengan sedikit gangguan, sedikit cobaan, sedikit ujian, duitnya kecurian, sakit kepala, sakit gigi, rugi, banjir, tsunami, cerabut, atau juga dengan problem-problem yang seumpamanya, yang seketika perbulan kita sudah kita mulakan dengan Allah, tersemat Allah di dalam dada kita masing-masing, mampu untuk mengatur dan mengawal perjalanan hidup kita. Kenapa? Sebab minallah, daripada Allah dan kepada Allah, minallahi wa ilallahi wa ma'allah. Hidup kita bermula daripada Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan kita juga akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Dan sepanjang waktu setelah kita diciptakan oleh Allah, setelah kita dilahirkan ke dunia sampai kita kembali, kita senantiasa memohon perlindungan, pemeliharaan, dan juga ma'iyatullahi Jalla wa'ala, agar senantiasa selalu kita dengan pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan martabat hidup yang kita dambakan kepada Sang Pencipta yang Maha Pemurah, kepada Sang Pencipta yang Maha Pemberi, kepada Sang Pencipta yang Maha Pengampun, kepada Sang Pencipta yang Maha Pengasih, Maha Mengatur, Maha Bijaksana, Maha Hebat, menganugerahkan kembali kepada kalimat untuk kita mengakhiri hidup kita. Pas bang subuh dulu-dulu, sekarang sudah tak ada lagi dah. Kalau ada sebagian saja dulu-dulu. Selepas bang subuh wirid panjang, Abdul Zikri palam annau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar 100 kali, tiap subuh 100 kali. Takkan yang pada itu kita sehat segar bugar, yang kalau seandainya dengan kita, kalau dengan kita tidak mendapatkan pertolongan daripada teman, yang kalau pada itu dengan kita tidak mendapatkan pertolongan daripada lingkungan, kalau pada itu kita tidak mendapatkan pertolongan daripada pihak kerajaan atau daripada pihak berkuasa, kita masih ada usaha, masih ada waktu, masih ada peluang untuk kita menolong diri atau untuk kita menyelamatkan diri. Tapi detik-detik terakhir kita, kalau Allah tak bagikan, kalau Allah tidak mengkaruniakan kalimat yang terindah dalam kehidupan manusia, kalimat la ilaha illallah, man qala dzalika khalisan min qalbihi, barang siapa yang menuturkannya dengan tulus ikhlas karena Allah, dakhalal jannah, niscayalah dia akan masuk surga. Jadi yang saya maksud, di dunia Allah bagikan kepada kita kalimat tadi itu, yang kalau seandainya kita tidak boleh mengucap hari ini, masih boleh kita ucapkan esok hari, mungkin nanti petang, mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi kalau ternyata seseorang tidak diberikan peluang untuk mengucap pada detik-detik yang terakhir, kalau sudah terhembuskan napas yang terakhir, siapapun manusianya, dia tidak akan mampu untuk kembali ke dunia, untuk mengulang kembali perjalanan hidup dengan detik-detik terakhirnya, untuk mengucap dan mengakhiri hajatnya dengan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tatapan kata-kata yang pertama, ucapan yang pertama, yang ditatarkan, yang dipajangkan, yang diucapkan, yang diperkatakan kepada kedua belah telinga baik kanan dan kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah kanannya takbir dengan Allahu Akbar sampai ke penghujung adzan. Kini Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya.
itu permulaan kita, dimulakan dengan Allah. Isyarat daripada azan yang pertama kita dengarkan dan kita perdengarkan kepada baik, agar hidup kamu dengan hukum hakam Allah, agar hidup kamu dengan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah, agar hidup kamu senantiasa selalu bergantung kepada Allah, meminta rahmatnya Allah, memohon keampunannya Allah, meminta ridhanya Allah, memohon kebahagiaan yang abadi daripada Allah Jalla wa'ala. Maka kalau pada kehidupannya dengan permulaan Allah dalam ibadahnya, coba perhatikan pada waktu kita sembahyang itu juga permulaannya Allah. Allahu Akbar. Ini bukan aneh, setakat aneh bin ajaib, tapi memang seperti itulah ketentuan dan juga dengan ketetapannya. Kita akhiri sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Seakan-akan kalau pada hidupmu dengan Allah, ekonomimu dengan Allah, politikmu dengan Allah, pakaianmu dengan Allah, makananmu dengan Allah, minumanmu dengan Allah, usahamu dengan Allah, hidupmu dengan Allah, kesudahanmu dengan Allah, Anda akan mendapatkan keamanan daripada Allah, kebahagiaan di dalam surga yang abadi. Dan itulah yang telah Allah janjikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan manusia, yaitu dengan kita yang dimulakan dengan Allah dan akan berakhir hidupnya juga dengan Allah, ibadahnya bermula dengan Allahu Akbar, berakhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita berharap agar kita mendapatkan keamanan yang abadi, penghujung daripada umur kita dengan mengucap La ilaha illallah, pun juga Allah penghujungnya. Babana fillah, diyufanal a'izza. Setelah mudah-mudahan dapat kita pahami mukadimah yang setengah jam atau yang lebih kurang dalam 20 menit tadi itu, kita ingin merangkai perbincangan kita sekarang. Jadi target hidup baik di kalangan para nabi-nabi dan rasul, atau juga di kalangan para sahabat, di kalangan salafun saleh, agar mendapatkan keamanan. Maka dengan ulama-ulama kita dahulu yang mereka jadi contoh tauladan, yang mereka menjadi figur dan juga menjadi insan yang kita idolakan, manusia idola kita, salafun saleh yang berpanduan hidup, yang bermatlamat hidup, yang mengikuti jejak langkah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita melihat kegigihan mereka dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala dengan berbagai aspek yang dapat dimanfaatkan untuk kita mencapai target hakiki yang kita sebutkan tadi, untuk mendapatkan keamanan. Tengok dengan pengorbanan dan perjuangan yang mereka lakukan. Ada yang tidak pernah ketinggalan salat berjamaah, yang walaupun dalam keadaan sakit tenat, yang walaupun dalam keadaan menderita, dan yang menjadi imam kepada mereka Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berjalan tidak mampu untuk melangkahkan kaki, tidak mampu untuk menggerakkan keduanya, terseret kedua belah kaki beliau, dipapa oleh dua orang sahabat. Yang pertama dengan Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib, dan yang kedua dengan Sayyiduna Al-Abbas ibni Abdul Muttalib Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, itu yang memapah baginda Nabi datang ke masjid untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, subhanallah 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 subhanallah, tiap hari tidak kurang daripada dalam 12.000 kali. Allahu Akbar, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah yang kita baca. Sementara dengan surah yang mereka baca, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Habis, sambung dengan surah Al-Imran, habis bersambung dengan surah An-Nisa, habis bersambung dengan surah Al-Maidah, sambung. Imam Syafi'i diriwayatkan tidak pernah membuka mushaf seperti ini, melainkan penghujungnya nanti saat ketika menutupnya itu pada surah yang terakhir.
tak pernah buka Al-Quran. Mesti kalau dibuka akan ditutup pada surah yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, surah yang ke-114. Imam Abu Hanifah An-Nu'man pada radio Aiking Jumat yang lalu, saya tersilap sebut bukan Imam Bukhari, itu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang dikatakan sembahyang subuh dengan wudhu isya selama tidak kurang daripada 45 tahun. Berarti sepanjang malam beliau tidak ada yang namanya jima, tidak ada yang namanya tandas, tidak ada yang namanya WC, tidak ada yang namanya buang air besar, buang air kecil, bahkan juga tidak ada yang namanya kentul. Oh, kata sebagian daripada kawan-kawan kita, mana ada manusia yang seperti itu. Dengar terlebih dahulu, jangan langsung komplain. Kalau kalian merasa daripada ulama hadis atau dikatakan pakar hadis atau ada kebolehan dalam bidang hadis, coba kaji sanadnya, coba sebut, coba pastikan dan teliti dan dikaji siapa kira-kira yang meriwayatkan cerita-cerita seperti itu. Ini bukan direkayasa, ini bukan dibuat-buat, bukan itu satu-satunya yang pelik dan ajaib dalam dunia ibadah. Kenapa? Sebab yang ditargetkan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kira-kira bagaimana agar aku mendapatkan aman, agar aku selamat, agar aku bahagia, agar aku mendapatkan ridha daripada Allah. Jadi apakah kira-kira dengan tidak tidur malam, apakah kira-kira dengan menginfakkan harta dan kekayaan? Di zaman kita, sebutkan yang mana satu yang mampu untuk menginfakkan harta dan kekayaannya sampai habis. Ternyata ada di kalangan umat baginda, bahkan justru generasi yang pertama yang walaupun kita ada PSD, kita ada pangkat, kita ada tepat, kita ada jawatan, kita ada kekayaan, duit kita, jaringan bisnis kita ada di sana sini, tapi kita masih belum mampu untuk menginfakkan sehabis atau semua kekayaan yang kita miliki, yang walaupun baru saja mengucap iman dan yakin, baru saja mengucap kira-kira dalam 20 tahun yang lalu atau kira-kira dalam 22 tahun yang lalu, yang walaupun baru saja bersama Islam, bersama dakwah, bersama ilmu, bersama rahmah, bersama manfaat, tapi ternyata mereka sudah memiliki satu keyakinan yang tidak ada tandingannya, mampu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menginfakkan sehabis harta kekayaan yang beliau miliki. Kenapa? Ingin mendapatkan aman daripada Allah Jalla wa'ala. Kenapa tidak dikatakan itu mustahil yang dengan seseorang mampu untuk menginfakkan? Apakah siap untuk diberikan penasoniknya kepada siapa nanti selepas pengajian ini? Berkenankah untuk menghadiahkan handphonenya itu dengan kameranya kepada salah seorang daripada sahabat kita? Berkenankah kira-kira untuk bagikan selendangnya, jam tangannya, cincinnya? Kita masih belum mampu. Jadi keadaan yang ada dengan kita ini jangan dijadikan sebagai barometer, sebagai ukuran untuk kita mengukur atau dan acuan untuk kita mengukur kehidupan salafun saleh. Salafun saleh itu memang semuanya aneh, semuanya ajaib, yang dengan kita tidak mampu, yang dengan kita tidak boleh, ternyata dengan mereka boleh. Coba tanya kepada diri masing-masing, renung sejenak untuk saya pribadi. Pada hari ini subuh saya sembahyang berjamaah di rumah dengan kawan-kawan belajar. Kenapa? Sebab plan saya pada pukul 8 pagi dari rumah menuju Kota Baru, daripada Pasir Mas menuju Kota Baru kira-kira dalam 45 menit sampai kepada 1 jam. Maka supaya lebih cepatnya saya kirimkan paspor saya dengan IC istri supaya di check-in dapat boarding pass awal, sampai ke sana langsung masuk ruang tunggu, sehingga kita tidak ikut sembahyang di masjid. Sebab kita tahu sembahyang di masjid Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Allahu akbar, bukan sami Allahu liman hamidah setelahnya Allahu akbar. Sambung lagi dengan alif lam mim tanzilnya. Maknanya subuh tadi itu kalau di masjid sini membaca alif lam mim tanzil dengan hal apa alal insan kira-kira dalam pukul 6.30 lebih.
baru selesai kita daripada sembahyang subuh. Subuh tadi itu berjamaah bukan tidak berjamaah, tapi berjamaahnya bukan di surau, berjamaahnya bukan di masjid, bukan dengan jumlah bilangan yang ramai. Rasa-rasanya kira-kira dalam 5-6 orang saja makmum di belakang. Kemudian zuhurnya tadi itu, apakah kira-kira kita sudah mampu untuk mengamalkan panduan dan bimbingan anjuran yang Nabi kita anjurkan? Orang yang pergi pada jam yang pertama seperti menyedekahkan satu ekor lembu, yang kedua seperti dengan satu ekor kambing, yang ketiga seperti satu ekor ayam, yang keempat seperti dengan satu butir telur. Atau bermula dengan onta, dengan lembu, dengan kambing, dengan ayam, dengan telur. Hampir daripada tuan imamnya kepada khatibnya, jamaahnya semuanya dapat telur. Satu minggu telur. Tak ada yang dapat kambing, tak ada yang dapat lembu. Itu Jumatan kita tadi itu. Kemudian selepas azan berkumandang, sebelum saya naik atas mimbar masjid apa tadi itu, lupa nama masjidnya, masjid Al-Makiyah. Saya pun orang buat sembahyang sunnah qabliyah Jumat, saya buat sembahyang zuhur jamak takbir dengan sembahyang asarnya rakaat ini kasar-kasar kedua-duanya. Kemudian saya ulang kembali dengan sembahyang Jumatnya. Asar tadi itu di atas sembahyang lagi. Kenapa? Karena sudah dijamak. Maghrib masbuk, isya mungkin insya Allah nanti dengan isya. Itu sembahyang kita. Rupanya di kalangan salafun saleh ramai, jangankan masbuk, jangankan ketinggalan jamaah, tidak pernah keluputan takbiratul ihram yang pertama bersama imam 5 hari, seminggu, sebulan, setahun, 55 tahun tidak pernah tengok tengkok seseorang, selalu berada pada sabda yang pertama. Mustahil, iya mustahil menurut orang-orang yang komplain, mustahil menurut orang yang menggunakan spek mata atau juga dengan neraca pikiran. Zaman kita mau disamakan dengan zamannya mereka, tontonan kita mau disamakan dengan kehidupan mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tatapan pandangan mereka, mata mereka bersih, yang didengar bersih, udaranya bersih, yang dipercakapkan bersih, yang ditargetkan bersih, hidupnya bersih, ramah tamah. Masya Allah tabarakallah. Nabi kita bersabda, tidak beriman salah seorang daripada kamu jika dengan dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri pribadi dia sendiri. Ini ternyata terbukti dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tak boleh tidur, tidak boleh nyenyak, tidak boleh tenang selama dengan tetangganya, selama dengan saudaranya, selama dengan lingkungannya. Ternyata tidak mendapatkan keperluan hidup. Tikus. Nah kalau tabarakah, kamu datang ke rumah, tengok di rumah Tuan Haji tadi itu tikusnya banyak sekali. Jadi saat ketika itu ini perbandingan hidup. Saya bukan komplain, tapi saya tidak mau disalah-salahkan yang pada itu dengan kita menyampaikan fakta sejarah terus diutak-atik dengan neraca, dengan barometer atau juga dengan kemampuan yang kita miliki. Kita boleh, kecuali dalam urusan iman dan yakin, takwa dan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, kita jauh ketinggalan di belakang. Kita belum beranjak lagi daripada topik pembicaraan, sebab saya tidak ada idea pada petang hari ini apa cakap tentang apa. Adalah cakap tentang Masjid Al-Aman. Jadi di dunia ini kalau sebut aman, hati jadi tenteram. Aman dengan makanannya, aman dengan politiknya, aman dengan ekonominya, aman dengan peralatan komunikasinya, aman dengan transportasinya, aman dengan usahanya. Satu saja tidak aman, Bukit Aman. Itu Bukit Aman orang tidak boleh merasa aman. Yang lain-lainnya kita merasa aman, dan itu yang kita dambangkan dalam hidup. Ahbabana fillah, saya ingin memberikan suatu pencerahan, ingin memberikan suatu panduan, ingin memberikan suatu neraca yang mudah-mudahan itu tersemat dalam pola pikir dan juga dalam benar ingatan kita masing-masing.
salafun saleh dalam rangka untuk meraih mendapatkan keamanan yang abadi, keamanan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menganeka ragamkan amal ubudiyah mereka kepada Allah, yaitu dengan sembahyangnya sepanjang malam, yaitu dengan khatam Al-Qur'annya tiap hari. Sayyidina Tamimun Dari, Sayyidina Utsman bin Affan, kenapa mereka tidak katakan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, di dalam kitab Al-Azkar, oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan, ada orang yang boleh menghatamkan Al-Quran dalam sehari itu 2 kali sehari. Kita tabarak pun tak habis, tabarak pun tak tuntas, Yasin pun penghujungnya tabarak Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Lo tengok yang baju biru itu, udah nyanyak tidaknya, baru sekejap saja dan tidak dah. Masalah salah pun salah baca mana? Bukan sekadar baca kita baca subuh baru bangun tidur ngantuk lagi. Boleh manusia seperti kita ini nak disamakan dengan saleh, sehingga karena kita beranggapan mereka itu seperti kita, wah mustahil. Yang kaum ini pula yang ada jawatan, ada kedudukan, ada pangkat, ada gelar. Itu yang saya katakan aneh bin ajaib. Akan kita lanjutkan selepas azan isya berkumandang. Nak bertanya nanti saya akan bagikan laluan pertanyaan mungkin pada pukul 9 atau kalau lebih pun lebih sedikit. Tajuk kita Al-Aman. Aminna mimma nakhaf, najjina idba nakhaf, salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin. Wahai Allah yang mengamankan orang yang ketakutan, salimna, selamatkan daripada apa yang kami takuti, selamatkan kami, elakkan kami daripada apa-apa yang kami takuti, amankan kami, aminna mimma nakhaf. Itu bacaan orang-orang tua dahulu, kadang-kadang masih juga diamalkan oleh tuan-tuan imam selepas sembahyang atau pada masa mengakhiri doa bersama orang ramai. Hadza wabillahi taufiq. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah. إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله أكبر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Kembali pada tajuk perbincangan yang kita bicarakan, insyaallah kita akan mengambil masa lagi mungkin sampai pada pukul 9 sesubuh. Saya akan ceritakan beberapa kejadian-kejadian aneh bin ajaib yang dengan sebagian daripada mereka pernah mendengar tapi tidak komplain kenapa akur dan juga kenapa percaya. Nanti kalau kita akan dengan jawabannya mesti dengan jawaban yang sama. Jadi tadi saya ceritakan bahwasanya Imam Abu Hanifah An-Nu'man, bukan Imam Bukhari. Saya tersilap sebut pada penghujung program topik Jumat pada hari Jumat yang lalu bahwasanya itu dengan Imam Al-Bukhari. Tidak, itu dengan Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang pada itu beliau dimandikan. Pada saat air dituangkan daripada kepala sampai ke ujung kaki, jadi kata murid beliau yang memandikan, fadhahtal ulama, tuan guru membuat ulama akan dipermalukan. Di mana dengan tuan guru selama tidak kurang daripada 40 tahun tidak pernah makan siang. Tidak pernah makan siang selama 40 tahun kecuali hari-hari yang seperti pada hari lebaran haji, yang seperti pada hari lebaran puasa, kecuali pada 3 hari tasyrik. Yang selain daripada itu beliau sebagai hari puasa. Kira-kira bagaimana kalau kita nak membanding-bandingkan dengan yang semacam itu? Ramai di kalangan salaf saleh yang berpuasa dahar, artinya berpuasa sabat hari sepanjang tahun kecuali pada hari-hari yang diharamkan oleh agama. Jadi tidak terhitung ramainya jumlah bilang orang yang berpuasa. Cuma kalau kita buat perbandingan dengan kita tumbang dengan roti canai, kita tumbang dengan nasi lemak, kita tumbang dengan nasi kerabu, kita tumbang dengan nasi dagang, kita tumbang dengan keripik, kita tumbang dengan roti Arab tersebut. Padahal tak terlalu menggiurkan, tapi ternyata kita tidak kuat.
Mungkin barangkali kita sudah niat puasa pada hari Senin dan Kamis, begitu nampak ada suatu penampilan baru daripada jenis masakan baru-baru ini saya makan, saya pertama kali memakannya, ya rasanya biasa-biasa saja tapi nikmat juga, namanya roti tampal, canai tampal. Jadi tampal saya pun terasa pelik namanya. Biasa keripik saya kenal, canai tahu, itu juga dengan cepati atau lambati atau apalah dengan sebutannya, itu pernah makan. Tapi roti tampal itu tak pernah, jadi teringin juga tak memakannya. Gara-gara dengan roti tampal tadi itu mungkin saja dengan seseorang yang puasa dibatalkan puasanya. Ini 40 tahun tidak pernah berbuka puasa sampai ke penghujung. Masya Allah tabarakallah, dengan cerita-cerita seumpamanya itu sebagai satu anugerah, sebagai satu pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Tengok, terserah mau nonton film yang mana satu, apakah dengan film Kubra, apakah dengan Rambo, atau juga dengan film-film bersejarah. Seketika dengan prajurit, seketika dengan pendekarnya terkena peluru, terkena tombak, terkena panah, mesti kakinya akan jadi pincang, terus ditarik sama kawan-kawannya untuk diselamatkan supaya dapat dirawat. Kalau perlu, kena lukanya sudah agak cukup lumayan parah, maka akan dihadirkan, akan dipanggil helikopter untuk membawa dan menyelamatkannya ke hospital mana, hospital tentara atau juga hospital jitra atau apalah dengan sebutannya, tak kisah. Itu baru 1-2 kesan luka. Tengok salafun saleh, Sayyidina Abu Qatadah, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyidina Khalid bin Walid, yang pada peperangan Uhud dada ini dijadikan perisai. Ini bukan besi, ini bukan papan, ini bukan patriot, ini bukan atom, ini bukan tembok, ini bukan semen, ini dada, terdiri daripada daging, tulang, urat dan darah, dijadikan perisai untuk menyelamatkan begitu Rasulullah. Selesai perang Uhud itu kira-kira dalam berapa kesan luka? Dihitung lebih daripada 80 kesan luka daripada atas sampai ke bawah. Jadi dengan tombak, sadri, dadaku, duna, di depan dada Rasulullah. Yang penting Nabi kita selamat. Panah menjurus ke dada bagi Nabi, dada dijadikan perisai, tangan dijadikan perisai, kepala dijadikan perisai, sampai ada dengan salah seorang daripada mereka pada saat ketika meninggal dunia, dilihat pada waktu dimandikan tidak ada bagian dalam ukuran 4 jari yang bersih daripada parut sebut betul sebutannya sudah parut bersih, kesan tombak, kesan pedang, kesan panah, kesan senjata tajam. Yang menakjubkan, setelah kena tombak, setelah kena panah, setelah kena pedang, kenapa tidak lari? Kenapa tidak menyelamatkan diri? Masih tetap tampil maju. Itu pengorbanan daripada para sahabat. Untuk apa saja? Untuk mendapatkan keamanan daripada alam barzah, keamanan di alam barzah, keamanan di waktu menyeberang, keamanan daripada huru-hara hari kiamat. Dengan cerita seumpamanya, Masya Allah tabarakallah, Allahu Akbar, alif lam mim. Habis dibaca surah Baqarah kira-kira dalam 2 juz 4 lembar, alif lam mim, bersambung dengan Al Imran dalam 2 rakaat sembahyang khatam Quran. Kita kalau tahajud, jangankan sampai khatam Quran, 3 juz pun kita sudah tertidur. Baru 23 rakaat saja pada bulan Ramadan, jamaahnya ramai, imamnya dari Mesir, imamnya daripada Syria, lagunya sedap, rentaknya bagus, suaranya merdu. Itu pun kita boleh bertahan sampai berapa rakaat? 4 salam yang pertama saja. 8 rakaat yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, kita sudah bercabut daripada saf, masjid kurang, masjid habis, tinggal dalam beberapa saf pertama saja. Itu kalau kita nak bandingkan kita dengan mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tengok ini dengan sahabat. Saya bukan geram dengan mereka itu. Sudahnya tak membaca komplain pula. Oh, saya tidak pernah ada semacam itu. Memang betul, nanti kita sudah ada jaminan surga. Kita sudah ada jaminan.
kita tidak ada jaminan surga daripada Allah. Maka dengan kita berupaya untuk memaksimalkan segala-galanya, mungkin dengan puasa, mungkin dengan zikir, mungkin dengan salawat. Tuh, sahabat Nabi kita yang bersalawat sepanjang 24 jam. Jadi kata sahabat Nabi, kira-kira dalam berapa banyak sepatutnya aku bersalawat kepada baginda. Nabi kita kata, terpulang kepada kamu, semakin banyak semakin elok. Oke, seperempat, semakin banyak semakin elok. Sepertiga, makin banyak makin elok. Setengah waktu, semakin banyak semakin elok. 2/3 waktu, semakin banyak semakin elok. Jadi kata Sayyidina Ubay radhiyallahu ta'ala anhu, idzan aj'alu laka salati kullaha, kalau macam tu aku akan bersalawat kepada baginda sepanjang waktuku. Nabi kita sholat tak, Nabi kita buat tak. Jadi jangan sampai karena Nabi kita tak buat yang semacam itu terus kau pindah di salawatan. PSD ada, kami tiga. Jangan tersinggung, jangan terasa hati. Saya bukan marah di sini, hanya peluang saya untuk marah-marah. Sebab untuk marahi mereka kadang-kadang tidak berhadapan tidak ada peluang waktu untuk berhadapan. Kita nakkan kalau ada hal-hal yang semacam itu, kita gunakan rasional, kita gunakan kajian, kita gunakan penelitian. Jangan mantang-mantang boleh bercakap, mantang-mantang ada mulut, mantang-mantang ada peluang, cakap merepek sesuka hati. Tidak, jangan seperti itu. Dengan kejadian yang saya sebutkan tadi, Masya Allah, tabarakallah, Nabi kita tidak pernah mengajarkan yang semacam itu. Ternyata dengan Sayyidina Ubay menghabiskan waktu beliau hanya semata-mata untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, salawat itu tak susah mana? Oke, cerita yang lain. Kaji, selidiki sanadnya seperti apa, sebab kalian mengatakan kumpulan hadis yang senantiasa mengkaji sanad mengatakan maudhu', dhaif dan lain sebagainya. Cerita Sayyidina Al-Ala Al-Hadrami, panglima perang, salah seorang daripada panglima perang Muslim. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ajibna lahu hayyan wa mayyitah, kami terasa pelik dan ajaib di waktu beliau hidup dan juga selepas beliau meninggal dunia dengan kejadiannya. Jadi pada seketika itu dengan pasukan yang berada di bawah kepemimpinan beliau, sampai di suatu tempat yang di tempat itu tidak ada air. Waktu sembahyang telah tiba, yang nak mandi, yang nak berwudu, yang nak minum, yang nak makan, air sangat-sangat diperlukan. Yang walaupun jumlah bilangan air tidak kurang daripada 3/4 ukuran pulau dan dunia, tapi mereka sedang berada di gurun sahara yang tidak ada air pada saat ketika itu. Ya Aliyu ya Azim, kemana mereka mengadunya kepada panglima perang mereka yang bernama Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Maka dengan beliau langsung menadakan kedua belah tangan ke langit. Ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim, kami berada di jalanmu untuk mendapatkan keridhaanmu. Jadi setelah merintih-rintih dengan beberapa patah kata, jadi kata para sahabat yang bersama beliau pada peperangan itu, tak jauh mana dengan kami itu jumpa dengan satu buah tasik, airnya bening, sejuk, nyaman, nikmat. Masing-masing yang mandi dengan mandinya, yang berwudu dengan wudunya, yang minum dengan minumannya, yang memasak dengan merebusnya, masing-masing buat bekalan dengan air daripada tasik. Tasik paham? Tasik. Jadi daripada tasik tadi itu, lepas semuanya dah mandi, oke, terus jalan, perjalanan diteruskan. Ini perjuangan mereka di jalan Allah Jalla wa'ala. Salah satu daripada prajurit tadi itu terlupa timba, kelupaan bejana di tasik tadi itu. Kira-kira ya saya tidak tahu jalan sini, sebab tadi jalan ke sini kanan kiri susah untuk sampai ke sini. Kalau untuk jalan di Gombak atau untuk di jalan di Ampang saja boleh tersesat. Macam mana muslimat boleh tahu jalan akhirat kalau tidak dapat panduannya daripada Allah? Tadi bukan JSB, apa? Apa tuh? GPS pun kadang-kadang nyanyi.
dia sampai ke satu penyimpangan, straight, kanan, kanan kiri, dia senyap, dia tak bagi arahan. Dulu kita saat ketika itu, rupa-rupanya dia sudah nyanyi, tengok jalan yang bercawang-cawang seperti itu. Tuh GPS, dunia KL, kita boleh tersesat. Cuma untuk menuju jalan akhirat. Kembali, sekembalinya sahabat Nabi kita tadi itu, kira-kira Gombak dengan tol Gombak saya boleh jam. Gombak dengan tol Sempat, Genteng Sempat Terongan saya ingat. Tak jauh mana baru saja lepas daripada tol Gombak. Kira-kira dalam beberapa langkah atau dalam beberapa meter ke depan, katakanlah dalam 1-2 km, kena teringat bejana tadi itu berharga, terus patah balik. Ternyata jangankan ada pasir, bekas air, bekas sungai, tidak ada langsung. Oke, itu apa namanya itu? Wah, nggak ada tuh, mustahil, mana mungkin berlaku seperti itu? Ya itu berlaku. Tadi cerita Imam Abu Hanifah, sembahyang subuh dengan wudhu isya selama 45 tahun. Maknanya beliau tidak tidur malam. Bagaimana tidur? Orang semakin dekat kepada Allah semakin takut, semakin dekat kepada Allah semakin banyak ibadahnya, semakin dekat kepada Allah semakin bertakwa, semakin dekat dengan Allah semakin baik. Begitulah kehidupan salafun saleh. Kita sekarang semakin cerdik, pandai, pintar, semakin tinggi pangkat jabatan dan kedudukan, semakin durhaka dan juga semakin samsing kadang-kadang dengan Allah Jalla wa'ala. Tuh dengan G25 cerdik pandai, tapi akhirnya komplit kepada undang-undang Allah, komplit dengan aturan hukum. Itu halwat, menghalang hak asasi manusia. Manusia karena tidak berhalwat, itu kan hak asasi dia, biarkan saja. Apakah dibiarkan kalau sampai wanita itu hamil? Apakah dibiarkan wanita itu kalau sampai beranak? Dengan perumpamaannya, anak-anak remaja pahami bahasa yang ini. Yang tua kalau tidak paham tidak ada masalah. Bahasa sana, mobil sama mobil. Kalau tabrakan, kemiknya, penyoknya itu ke dalam. Tapi manusia kalau tabrakan, penyoknya ke depan. Paham? Udah paham, tak payah diulang. Oke? Beda. Laki perempuan kalau tabrakan macam itu, penyoknya ke depan. Muntah-muntah. Nanti hamil besar. Beda kalau dengan kereta, kalau tabrak, kalau belakang, penyoknya, kemiknya ke dalam. Itu perbedaannya. Tapi kita biarkan. Itu konten cerdik pandai. Memang dalam dunia teknologi, cerdik pandai dalam dunia keduniaan. Tapi bukan dalam urusan agama, bukan dalam urusan ilmu dan yakin, bukan dalam urusan iman dan takwa. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan orang yang sama. Jadi pada saat pasukan tadi itu meneruskan perjalanan, dadadak sampai ke suatu lokasi. Kalau tadi tak ada air, kalau tadi tak ada sungai, sekarang mereka di depan sungai besar. Untuk meneruskan perjalanan harus ada peri, harus ada perahu, harus ada kapal, harus ada jokong, kata orang Banjar. Sekarang itu semuanya tidak ada, pelampung tidak ada. Tengok, aneh dan ajaib. Kenapa mereka tidak mempermasalahkan? Padahal itu tidak aneh. Adakah pasukan disuruh menyeberang? Dadadak sampai ke ujung sana. Jangankan tenggelam, jangankan hanyut dan larut, yang basah saja telapak kaki kudanya tidak ada. Apa tuh? Wujud keramat. Itu bukan keramat. Kenapa dipermasalahkan? Itu kuasa Allah, ini juga kuasa Allah. Itu menunjukkan atas satu pemberian yang Allah bagikan kepada seseorang. Kalau dengan ukuran jarak, kalau dengan ukuran teknologi, kalau dengan kemampuan peralatan transportasi dengan pesawat misalnya, 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Tapi kalau dengan kuasa daripada Allah Jalla wa'ala,
kulit mata memandang hanya di sebagian daripada waktu malam Nabi kita sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Untuk sampai ke planet, untuk sampai ke bulan itu masih berada di bawah langit, matahari beradanya di bawah langit, semua bintang-bintang sakrawala beradanya di bawah langit. Itu Nabi kita sudah menembus. Kenapa? Sebab itu adalah kuasa daripada Allah Jalla wa'ala. Khutbah ini bukan mencabar, tapi nak bagi wawasan, bagi pandangan kepada yang ada PhD, yang diantaranya dah jadi mufti tapi tak paham-paham. Dengar khutbah Imam Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail, Abu Nuaim dalam kitab Ad-Dalail, dan juga dengan berapa ulama lainnya diantaranya Ibnu Mardawai. Banyak ulama-ulama hadis yang meriwayatkan saat ketika Sayyidina Umar lagi sedang ini di benda pelik bin ajaib nih, seumpama dengan yang cerita Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah sembahyang subuh dengan wudu isya selama 45 tahun. Imam Sa'id bin Musayyib sembahyang selama 55 tahun tidak pernah masbuk, bahkan tidak pernah tengok tengkuk seseorang. Kenapa? Karena berdasar awal kita bukan tengkuk saja, tak kakuk. Kena banyak tengkuk-tengkuk yang kita tengok. Tengkuknya tu Imam, tu Bilal, tu Siap, Pak Long, Pak Hati, Mak Lang, Mak Anjang, semuanya kelihatan. Kenapa kita jadi ujung sekali? Ini 55 tahun bukan 5 hari. Mana boleh? Jangan cakap mana boleh. Allah Maha Kuasa. Mereka adalah orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi oleh Allah Jalla wa'ala. Salah seorang daripada mereka dimasukkan ke dalam api. Coba kalau dengan seumpama kita, saya berani mencadar. Mufti Perlis kah? Hak yang di Perak itu kah? Hak yang di Kelantan itu kah? Atau juga dengan sahabat-sahabat? Jangan sebut nama. Kita remang-remang saja. Masukkan saja ke dalam api. Kalau jelas api bergopal menyala, masukkan saja, insya Allah daripada 10 hangus ke 10-nya. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani saat ketika dibakar hidup-hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak hangus? Itu kuasa Allah Jalla wa'ala. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengucapkan, Alhamdulillah, Allah pertemukan aku dengan seseorang yang diperlakukan kepada dirinya suatu perkara yang pernah berlaku dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Api yang panas ternyata tidak mampu untuk membakar jasad tubuh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, dibakar oleh Musailimatul Kadzdzab yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Itu ceritanya masyhur sekali. Jadi tolonglah ahbabana yang datang daripada Jordan, 2 orang dari sana, 1 PhD dari sana, yang datang dari Madinah, yang datang daripada Riyadh, mungkin juga yang datang daripada Mesir, atau yang datang daripada mengaji yang tidak jelas mengajinya di mana, tapi merepek sungguh membuat umat jadi kebingungan. Jangan, kesian umat Nabi Muhammad SAW, kesian kita yang tua-tua begini, terumbang-ambing emosi kita, rasa geram, rasa merah, rasa marah, rasa benci, rasa kesal dengan pernyataan-pernyataan daripada mereka. Itu adalah amanah, itu adalah agama, itu adalah ilmu, itu adalah tanggung jawab, itu adalah ucapan yang pada saat ketika kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, kita akan diminta pertanggungjawaban sepenuhnya. Kembali kepada cerita-cerita tadi itu, khutbah pada hari Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah. Khatib berpesan di atas mimbar. Tadi mimbar kita itu mimbar serba daripada jati. Saya perhatikan kursinya daripada jati, mimbarnya daripada jati. Masjid Al-Makkiyah tadi itu, jati kan mahal tu puluhan ribu, tak dapat 20.000 kot harga mimbarnya saja. Jadi asik-asiknya khutbah, pesan tentang takwa, tentang perintah, tentang larangan itu dan ini. Di tengah-tengah khutbah, Syariah ke gunung, Syariah ya Syariatul Jabal, Syariah ke gunung, 3 kali. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pasti nanti ada rumusannya. Dengan tuanku siapa? Sayyidina Umar yang sudah khutbah. Kata orang-orang yang seperti kumpulan tadi itu, komandannya
Sayyidina Umar sudah gila, dikatakan Umar majnun, kacuna, dia dah gila. Coba bayangkan, tadi cakap terus berapa? Cakap betul, tengah-tengah gempa, Syariah, ke gunung. Wah, ini satu masalah betul. Jadi dari waktu ke waktu, dari masa ke semasa, setelah satu bulan dapat laporan daripada Syariah tadi itu nama panglima perang Sayyidina Umar yang diberangkatkan ke India, satu lokasi tempat namanya Nahawan diberangkatkan ke situ. Sayyidina Umar pada khutbah, ayo mana parabolanya zaman itu? Sekarang terbuka, mana parabolanya, mana estronya, mana enjoynya, mana starletnya, tuh tak ada semuanya. TV tak ada, handphone tak ada, kamera tak ada. Mana khutbah mimbar? Nah dari sini nih, dari mimbar Nabi menyuruh Syariah ke gunung awak, bawa pasukan ke gunung. Sebulan dapat berita, bukan melalui email, bukan melalui SMS, secara langsung daripada pasukan menginformasikan yang pada hari itu kami mendengar suara, kami mendengar ucapan arahan daripada Khalifah Sayyidina Umar untuk kami berlindung ke sebelah gunung, sehingga pada saat ketika pasukan berlindung ke arah gunung, akhirnya mereka mendapat kemenangan dan percaya untuk mengimbangkan musuh mereka. Oke, itu coba tolong dikaji bagaimana boleh berlaku seperti itu. Aneh bin ajaib ini dari jauh. Kita jangankan yang astagfirullahalazim. Manusia ini tak mau paham kenapa. Ayo, ayo siapa yang tengok muka saya sekarang nih? Tengok tak? Tengok bang. Mata kita nih. WhatsApp sini, handphone sini, Facebook di sini, lucah ada juga, porno ada juga, haram ada juga, macam-macam yang ditatap. Jadi mata kita tidak mampu untuk menembus tembok. Mata Sayyidina Umar itu tajam, syaitan saja lari. Kenapa kita tidak merasa aneh? Nabi kita bersabda, inna syaitana la yaqbaku min dhilli Umar. Sesungguhnya syaitan itu ketakutan bukan dengan Umarnya, dengan bayangan Sayyidina Umar. Itu karamah, anugerah pemberi Allah nak tunjukkan leluasa kudrat daripada Allah. Pergi ke Aceh, saya pergi beberapa bulan yang lalu, kawasan pantai, sampai sekarang mereka abadikan satu buah kapal besar melompat atas bangunan, semua bangunannya hancur, tergusur semua bangunan-bangunan tingkat, tergusur semua tempat perumahan daripada masyarakat. Dengan kapal tadi dapat melompat, kapal yang besar mampu diangkat kuat oleh tsunami pada saat ketika peristiwa tsunami pada tahun 2005 kalau tidak salah. Itu juga macam mana Allah nak tunjukkan kekuasaan kudrat daripada Allah Jalla wa'ala. Depan masjidnya hancur, belakang masjidnya hancur habis, yang tersisa 1, 2, 3 saf saja yang masih elok, 3 saf saja yang masih bagus. Setelah ditanyakan kepada tuan imam, setelah ditanyakan kepada jemaah masjid, macam mana ini boleh berlaku? Jadi kata jemaah, sebab masjid itu memang besar, masjid itu luas, jemaahnya sepatutnya sampai ke penghujung, tapi yang ada sembahyang pada tiap waktu setakat 3 saf yang pertama saja. Allah amankan yang 3 saf pertama tadi itu. Allah nak tunjukkan satu leluasa kudrat. Terakhir, sudah banyak dah ceritanya, nanti saya sambung, saya nak tulis kitab tentang itu. Mudah-mudahan akan memberikan panduan. Tidak lagi dengan kita senang komplain, senang menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan, mengelirukan. Dikatakan umat ini dalal, dikatakan umat ini sesat, dikatakan umat ini mubtadi'in, ahli bid'ah. Kita tak nak umat Nabi Muhammad yang siapa tahu yang awak katakan sesat itu ternyata sudah ada jaminan surga di sisi Allah. Yang ente katakan sesat mereka-mereka itu, kadang-kadang mereka katakan itu adalah pembawa-pembawa ajaran Syiah, kadang-kadang mereka katakan Syiah, kadang-kadang mereka katakan Syiah yang bertakiyah, kadang-kadang mereka katakan pahaman-pahaman yang itu seperti apa. Siapa tahu di kalangan mereka ternyata sudah ada garansi jaminan surga dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha fi ummati Muhammad
bertakwa dan berhati-hatilah terhadap umat Nabi Muhammad SAW. 2 cerita terakhir waktu udah habis. Jadi begitu dengar setengah jam lagi, ya Allah lamanya setengah jam kan, baru dalam beberapa cerita sudah habis waktu kita. Coba tengok, ya Amirul Mukminin, tuanku, tuan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini surat daripada gubernur Mesir, nama beliau Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, salah satu daripada panglima perang muslim yang kalau ikut kajian mustahil kalau sampai beliau berubah menjadi salah seorang daripada prajurit muslim bahkan menjadi panglima perangnya. Setelah sepanjang hidup, sepanjang waktu berupaya untuk membunuh Rasulullah, tapi yang akhirnya menjadi pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya temukan di kalangan warga Mesir, saya lihat budaya peninggalan daripada zaman Fir'aun atau penimbalan adat-adat istiadat daripada nenek moyang mereka, yang dengan sungai Nil itu airnya tidak akan pasang, airnya tidak akan mengalir, airnya tidak akan bertambah, kecuali kalau pada itu mereka mengadakan perayaan yang namanya Idul Jala, Hari Raya Al-Jala, hari pemasangan pengaliran air sungai Nil. Bagaimana perayaan hari itu? Diadakan pesta seperti sekarang untuk memilih ratu cantik. Maka perempuan-perempuan Mesir akan dipertandingkan siapa yang paling cantik, siapa yang paling sega. Ada bahasa sega, sigak, cantik, pesona, seksi, jelita, anggun. Oh, masya Allah, tabarakallah, lengkap. Jadi setelah terpilih perempuan cantik tadi itu didandan, disalib, dihias, dirias, kemudian dilontarkan, dimasukkan ke dalam sungai Nil, maka sungai Nil akan pasang, airnya akan bertambah. Itu isi surat yang dikirim oleh Sayyidina Amr bin al-As. Saya mencabar kalau mereka baca, renunglah dengan cerita dan kejadian tadi itu, supaya tidak semudahnya menyalahkan, komplain. Hidup hanya semata-mata untuk menyalahkan orang-orang. Itu bukan tugas sebagai seorang mukmin. Allah kita berikan tugas kepada kita untuk kita bertakwa, bukan untuk kita menyalah-nyalahkan orang lain. Kembali, jadi setelah surat tadi itu dikirim, Sayyidina Umar mengatakan ini budaya jahiliyah, ini adat istiadat yang tidak betul, ini satu perkara bid'ah, ini satu perkara mungkar. Ambil satu lagi surat, pinjam pen. Surat daripada Umar bin Khattab. Dengar suratnya ini aneh dan ajaib. Daripada Umar bin Khattab Amirul Mukminin kepada sungai Nil di Mesir. Lihat, bukan kepada gubernur, daripada Umar kepada sungai Nil di Mesir. Amma ba'du, kalau awak pasang surut dan mengalir atas keinginan awak sendiri, maka kami tidak berhajat untuk pasang surutmu. Kami tidak berhajat dengan air surut mengalir dan pasang surut lagi, pasang surut mengalir dan diam. Tapi kalau seandainya kau pasang surut mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasanglah dan mengalirlah kamu dengan nama Allah, dengan bismillah. Cop Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin kalau sekarang diperkuat oleh jakim, cop halal. Coba tengok kejadiannya. Masya Allah, tabarakallah. Surat daripada khalifah ditujukan kepada sungai Nil, ditujukan kepada sungai Nil. Kalau kamu mengalir atas keinginan kamu sendiri, atas sesuka hati kamu, tak payah mengalir. Tapi kalau kamu mengalir dengan izin Allah, maka mengalirlah kamu dengan bismillah. Itu gubernur saja tengok surat itu geleng kepala, heran. Ini Umar hantar surat bukan untuk saya, ini surat untuk sungai Nil.
Sudah Imam baca mana? Dia baca lagu mana? Apa memang ada mata? Apakah dia ada mulut? Apakah dia ada otak? Apakah dia ada akal? Surat itu kena diperintahkan kata si umat, masukkan, lemparkan surat itu ke sungai Nil, dilemparkan sungai. Dikatakan pada malam hari itu dalam hitungan beberapa hasta sungai tadi itu naik. Aneh, aneh, ajaib. Iya, tapi itu menunjukkan atas kuasa Allah Jalla wa'ala. Siapa yang memerintah dan juga siapa yang mengirim surat? Sayyidina Umar ibn Khattab, yang syaitan saja ketakutan. Bukan ketakutan untuk berselisih, ketakutan dengan bayangan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Habis waktu kita terakhir, dan mesti mereka tolak lagi. Tak apa, langsung jadi sasaran dulu. Tapi itu membuktikan ya imam mereka tidak mau paham, ya imam mereka tidak membaca, ataupun juga tidak tahu baca daripada terjemahan, sehingga sesuka hati menyalah-nyalahkan orang yang tahu. Sepatutnya kalau kita tidak tahu, tanyakan kepada yang bercerita. Syekh itu dapat cerita daripada mana, dari mana pengambilannya. Buka kitab Suzuran Tizabi Akhbari Man Zahab, buka kitab Syiar Alamin Nubala, buka kitab Karamatul Aulia, buka kitab seumpama Hilyatul Aulia. Itu mengumpulkan tentang cerita dan tentang kehidupan salafun saleh. Hei, ya, awak nak ikut aku pergi ke Mekah, ini aneh lagi, ini aneh. Tapi ulama tak salafi ini terkadang tahu cerita itu, tapi tidak kabur. Kenapa? Kita mereka ada ilmu. Wahabi di sana baca. Ada orang yang khatam Quran bukan 2 kali sehari. Imam Syafi'i diantara jadi pada khatam Al-Quran 2 kali sehari di bulan Ramadan, sekali siang, sekali malam. Kita Yasin pun tak habis. Baca kuliah tidak habis. Kuliah ayyuhal kafirun lam yakun alladziina kafaru min ahlil kitab, terulang-ulang tak habis-habis. Itu dengan kemampuan kita. Mereka khatam Quran 2 kali. Imam Nawawi mengatakan ada yang khatam Quran sampai 4 kali, bahkan 8 kali sehari. Itu salafi Wahabi Mekah. Baca. Mereka komplain dengan kejadian-kejadian yang seperti itu. Bukan komplain kepada yang berlaku, bukan komplain kepada para ulamanya, tapi komplain kepada kekuasaan kudrat Allah. Ini bukan merepek, ini ada dalam catatan sejarah yang memuat ilmunya, keilmuannya. Di antaranya Khatimatul Huffaz, penutup kepada ulama-ulama hafiz, seumpama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hidupnya itu memang aneh. Dengar jumlah karangan kitab yang ditulis, insya Allah lebih ramai daripada jumlah bilangan yang hadir pada program kita di malam hari ini. Tidak kurang daripada 600 macam kitab dikarang oleh satu orang ulama. You yang mana di Malaysia, di Indonesia, atau di dunia sekarang ini tidak mampu untuk menulis mengarang jumlah bilangan kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun 911. Jadi kitab-kitab beliau bukan kecil, ada yang besar sampai kepada puluhan jilid, ada yang susah dipahami, yang kalau dengan seumpama kita tidak paham. Ayo kita bilang, awak nak pergi ke Mekah. Ini cerita masyhur sekali. Nanti kalau kita masukkan dalam internet sekarang ini, masuk dalam Facebook, mereka serang lagi saya dengan ceritanya. Jadi kata Imam Suyuti, awak nak ikut aku kah pergi ke Mekah? Ya tentulah tuh guru, siapa yang tak nak pergi ke Mekah? Kita tak nak pergi ke Mekah atau tidak saya pergi ke Mekah karena duitnya tidak siap, peluangnya tidak ada, kesempatannya tidak cukup. Tapi kata Imam Suyuti dengan syarat, jangan cerita, jangan merepek, jangan sampai masukkan dalam email, WhatsApp, Facebook dan yang seumpamanya. Nggih, Tuan Guru akur. Apa kata beliau? Pegang belakangku, pegang belakang, padamkan mata, berjalan, langkah, 1, 2, 3, 27 langkah, buka mata, kedua-duanya sudah berada di Mekah. 27 langkah, melangkah, kedua-duanya sudah berada di Mekah. Maka dengan kedua orang tadi itu, guru dengan murid, guru dengan murid, tawaf, sa'i, syukur, tahallul. Selesai kata tu guru, awak nak patah balik ke Mesir kah?
Kita boleh coba lah malam hari ini. Kira-kira dari rumah kita tuh ke sini dalam berapa ratus langkah. Kita langkah 10 langkah saja boleh sampai ke masjid kita. Baru sampai ke dapur, belum sampai ke masjid. Jadi pada masa patah baliknya pun juga diriwayatkan hanya dalam 27 langkah saja. Oh, mana ada yang macam itu? Mana Anda tidak membaca, itu juga kita tidak tahu, atau karena kita tidak percaya dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab itu memang berlaku bukan hanya dengan beliau, banyak di kalangan ulama-ulama kita dahulu. Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham hari ke-8 masih di Kufa, hari ke-9 sudah ada di Padang Arafah, sedangkan perjalanannya harus ditempuh itu tidak kurang daripada dalam 1 bulan. Ya Allah, kenapa susah-susah sangat? Itu ifrit, itu syaitan. Ifrit saja boleh mampu berpindah-pindah daripada tempat ke tempat, bukan setakat berpindah tempat saja. Ifrit tawarkan satu tawaran istimewa. Kalau engkau Nabiullah Sulaiman nakkan istananya Balkis, maka aku akan pindahkan istana Balkis daripada kerajaan Sabah, daripada Yaman ke Syam, ke Kufa, sebelum kamu berdiri daripada tempat dudukmu. Sebelum Nabiullah Sulaiman menganggukkan kepala, iya saya nakkan yang semacam itu. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, berkata yang ada ilmu daripada Alkitab, daripada kitab suci, daripada kitab Allah, saya mampu untuk memindahkan aras Balkis atau istananya Balkis sebelum berkedipnya kedua biji mata kamu. Baru bercakap udah ada di hadapan. Ayo. Tadi ifrit, sekarang bukan ifrit, hamba Allah, kekasih Allah, wali Allah, orang yang sepanjang waktunya senantiasa ingat kepada Allah. Ingat dan tanamkan dalam benak kepala kita, Allah maha berkuasa atas segala-galanya. Kalau Allah menghendaki, manusia boleh berjalan di atas air, api tidak akan membakarnya. Cabaran dan tantangan itu tidak akan menghalangnya. Waktu sudah habis. Rasanya lebih daripada 5 cerita. Lain kesempatan saya nak bercerita macam tu lagi. Kenapa? Bukan kesal, tapi geram juga saat ketika ulama-ulama kita yang Allah bagikan kehebatan, kebolehan yang semacam itu, terus kita gunakan neraca, kita gunakan standar seperti kita-kita yang super lemah, super malas, mengantuk, duduk sekejap saja di waktu khutbah. Ayo coba khutbah tadi itu dalam berapa lama yang mengantuk? Lama mana khutbah? Sekejap je. Pengajian antara maghrib dengan isya, khusyuk, tawaduk betul. Sekejap saja. Mereka tidak pernah tidur malam. Sayyidina Umar diantara daripada tidak pernah tidur malam. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang menangis sepanjang malam. Ada tak manusia menangis sepanjang malam? Ada. Di antaranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di antaranya Imam Al-Hasanul Basri. Banyak lagi. Kalau kita buka kehidupan salafun saleh, topik Jumat yang telah lalu nanti dibuka. Kehebatan ulama salaf. Kita dapat melihat sedikit sebanyak. Oh, seperti itu mereka dan seperti ini kita. Insyaallah kita sambung kembali di lain kesempatan kalau Allah takdir. Hada wabillahi taufik. Ada sebarang soalan? 1-2 saja, silakan. Nak tanya apa agak-agaknya? Bila ulama Ahlussunnah bersatu, masing-masing ikut haluan masing-masing, tak mau ikut tol. Ada yang jalan kampung, ada yang ikut tol, ada yang mulai tol Gomba, ada yang mulai tol Genting Sumpah, ada yang tak nak naik pesawat, naik kereta saja, ada yang naik motor, ada yang nak jalan kaki. Itu oke saja semuanya. Abang TP komplit. Jamaah tabligh perlu, orang yang terlibat dalam politik Islam perlu, yang terlibat dalam dakwah perlu, yang terlibat dalam pendidikan perlu. Kenapa? Semuanya itu bergerak untuk menegakkan kebenaran.
Yang tidak betul tuh kalau pada tuh kita salah menyalahkan. Kita maunya toleransi dengan kumpulan yang saya sebut tadi itu. Kalian bertoleransilah dengan jamaah dan juga dengan orang ramai. Jangan dipelik. Keilmuan mereka kalau dibandingkan dengan ilmu kita ini tidak ada apa-apanya. Yang berdakwah ke kelab-kelab malam, yang pergi berdakwah ke Eropa, istimanya bukan dibelikan tiket. Kita kadang-kadang kalau pada waktu kita ceramah, tiket pulang pergi hotel bintang 5, dapat habuan lagi, cendera mata lagi. Mereka habis duit hanya semata-mata untuk mengajak orang ramai datang ke masjid, hanya untuk mengajak orang ramai melaksanakan sembahyang berjamaah, hanya setakat untuk mengungsikan kalimat la ilaha illallah agar mereka mendapatkan surga dan juga akan kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Itu saja. Itu jangan disekat, jangan dialang-alang. Masalah ada ketelanjuran daripada mereka tanpa restu daripada mak dan ayah. Kadang-kadang anak bini ditinggalkan, kadang-kadang malam tahajud, siang tidur mengorok sampai petang. Itu memang salah, itu kita betulkan. Tapi kalau mereka itu sudah bagus. Coba statistik yang berbicara. Di Italia dahulu hanya kira-kira setakat dalam 80-an buah saja masjid di sana. Sekarang sudah dalam berapa ribu. Markas-markas Islam ada di Eropa. Bahkan sampai diramalkan masa depan Islam itu bukan di Nusantara. Masa depan Islam itu adalah di Eropa. Markas-markas Islam, gereja-gereja yang dibeli menjadi masjid, kelab-kelab malam menjadi markas Islam. Itu upaya daripada orang-orang tabligh. Tapi orang tabligh juga jangan pelit tutup guru. Ini orang-orang tabligh karena tuh guru tak pernah khurut 40 hari. Itu ahli kitab. Ya ahlul kitab. Ya ahli kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Ini tuh guru disebut ahlul kitab. Kenapa? Karena tuh guru punya kitab banyak. Itu juga tidak betul. Kenapa? Tabligh menyampaikan, mengajak orang masuk ke masjid, tapi siapa yang mendidik, siapa yang membetulkan akidahnya, siapa yang membetulkan amalannya, siapa yang membetulkan ekonominya, siapa yang membetulkan perilakunya, pakaian secara sunnah, makan secara sunnah, hidup secara sunnah, ikut hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Orang tabligh tidak membidangi bidang-bidang seperti itu, kecuali tabligh yang asal muasalnya. Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, saya sempat hadir tempat bertemu dengan beliau, Maulana Syekh Yusuf dan juga dengan ulama-ulama lainnya. Tahu tak bang, kitab Hayatus Sahabat yang ditulis oleh Syekh Maulana Yusuf itu referensinya, rujukannya lebih daripada 300 macam kitab. Alim sungguh, alim betul. Bukannya sakat pusing sana pusing sini, masjid sana masjid sini, tapi juga keilmuan mereka, keimanan mereka, keyakinan mereka tingkatkan dan juga mereka mantapkan. Nah jadi sekarang kita nak buat macam itu tidak mampu. Kita tablighnya saja, ajak orang ke masjid, ajak orang taat patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi untuk bidang pendidikan kita serahkan kepada pondok, serahkan kepada ulama, serahkan kepada penceramah dan lain sebagainya. Mereka yang membackup dan juga yang membentengi akidah umat, hukum hakam, ubudiyah, pengabdian, yang memperkenalkan ini riba, ini syubhat, ini haram, ini boleh, ini tidak. Itu peranan daripada ulama. Kemudian yang terlibat pula dalam politik, bagaimana dengan kita boleh merasa aman daripada huru hara hari kiamat yang kalah pada waktu dengan kita tidak memiliki pemerintah yang mampu untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, ketentraman, kebahagiaan kepada rakyatnya. Kalau pemerintah kita tidak keru-keruan, kalau pemimpin kita tidak kenal Allah, dunia kita tidak akan terasa aman dan sejahtera. Silahkan terjun dalam bidang apa saja, asalkan daripada kumpulan yang bertakwa kepada Allah. Tadi pesan daripada khatib, ittaqullah. Sebab generasi yang bertakwa itu target kita yang pertama. Ada takwa, ada hidayah. Ada hidayah akan terbimbing kita kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Atau perpecahan, pertelingkahan, atau juga perdebatan yang berlaku. Kalau seandainya semuanya abang inginkan, semuanya atur, maka kita harus beranjak daripada kamus yang sama. Bagaimana kalau sejak kecilnya dididik belajar matematikanya, teknologinya, sains dan lain sebagainya, sampai tua, sampai memimpin, tak tahu agama, tidak tahu, sampai tak pandai baca Quran juga,
kita tidak boleh mengharapkan pemimpin yang semacam itu akan tercuit hatinya untuk melaksanakan hukum hakam atau syariat Allah Jalla wa'ala. Harus bermula daripada kamus yang sama, ideologi yang sama, kajian yang sama, pelajaran yang sama. Bermula daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Terakhir, dua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memilih pemandu, kita nakkan perjalanan yang aman. Betul. Jadi bagaimana kalau seorang yang memandu kita dalam solat berjemaah tetapi kita tidak merasa aman kerana kita pasukan berada di kamar. Jadi kalau kita naik bus, naik taksi, mesti kita seronok. Kalau pada itu kita dipandu oleh pemandu yang tahu jalan. Ada bonggol, brek perlahan di situ. Jangan gaya seperti kereta sedang dikejar sama polis. Tak tahu bonggol sampai terbang kereta melompat. Nyumpah kita di belakang sebagai penumpang dalam hati kesialan loh. Itu lebih kurangnya lah, nyumpah lah. Kita kutuk pemandu tadi itu. Nah, kita tak nak naik bus yang kalau seadanya pemandunya kalau bahasa sana ugal-ugalan. Kalau pemandunya tak reti cara atau tidak tahu untuk mendapatkan jalan yang mulus dan yang nyaman. Nah, kalau seperti itu yang kita targetkan, nakkan pemandu yang selesa atau pemandu yang nyaman, maka kita juga nakkan pemandu yang nyaman dalam urusan ubudiyah kita kepada Allah, secara khusus dengan sembahyang 5 waktu. Nabi kita bersabda, sembahyanglah kamu sebagaimana aku bersembahyang. Pesan kepada imam, pesan kepada makmum, pesan kepada yang mendapatkan amanah, laksanakanlah tugasnya masing-masing dengan baik. Sembahyanglah ikut panduan hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Yang patut dibaca kita baca, yang patut dirubah kita robah. Jadi dengan kita usaha, kalau kita sudah mendapatkan amanah untuk menjadi imam, untuk memandu makmum secara cermat dan juga secara hikmat, agar kita tidak merugikan makmum di belakang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau panjangnya sampai ke rantau panjang, tapi dengan bacaan surahnya tidak habis, lebih afdal imam yang membaca qul ya ayyuhal kafirun tapi sampai habis. Berarti pada saat imam membaca sebagian daripada surah itu panjang, ceritanya panjang, hukum hakamnya banyak, hikmahnya banyak, nasihatnya pun juga banyak, tapi kita kerat-kerat kita baca sedikit-sedikit saja, cantik, bagus, dapat pahala yang berlipat ganda, tapi tetap maqbul, kurang afdal. Kenapa kurang afdal? Sebab karena ceritanya tidak lengkap. Syota muslimat, dengar nih. Sekarang nih ada film Yasmin, film Indon, pada pukul 4 atau pukul 3.45 kalau tidak salah. Nah, saya tertonton juga. Kadang-kadang akhirnya petang mengantuk. Bukan itu yang saya show, tak tengok film itu. Tak show, kenapa? Sebab tak habis. Sudah episode yang ke-50. Dulu bawang merah, bawang putih. Episodenya sampai 200-an. Selama kita tengok film yang sekali nonton habis. Tahu kita si penjahat tadi itu mati digantung, kena tembak, dapat musibah. Selama kita. Sementara film-film yang bersambung tuh kesal. Baru nak tumbuk, putus filmnya. Berhenti, bersambung tulisannya. Besok malam terpaksa jam yang sama, waktu yang sama nonton lagi. Macam itu juga bacaan surah, macam itu juga dengan bacaan yang dibaca selepas sembahyang, macam itu juga dengan pergerakan sembahyangnya. Jadi waktu tidak mengizinkan, nanti jadi ceramah kedua. Ini hanya setakat untuk menjawab pertanyaan kepada imam kembali
kepada panduan kitab-kitab fikih, yang fikih itu adalah intisari daripada kandungan Al-Quran dan hadis, agar dengan kita tidak merugikan diri kita, ibadah kita, dan juga makmum yang kita imami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.